Pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Wah, ini ada yang spesial nih di sore hari ini. Kalau misalnya kita mendengar kata-kata atau mungkin suatu kalimat yaitu Majapahit itu istimewa. Itu mungkin di benak kita kepikirannya, wah itu adalah warisan budaya, lokal dan juga legendaris. Tapi di sore hari ini kita akan kupas bagaimana warisan Majapahit sebagai penguat persatuan bangsa. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda. Tentunya dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini Indah rasanya campur aduk ya, karena ini kedatangan beliau-beliau yang sangat luar biasa sekali. Ini langsung saja kita kenalkan. Yang pertama sudah ada Mas Tony Eko Sulistiono SE selaku Ketua Umum Madiantara Ring Majapahit. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini sangat-sangat spesial sekali. Ini dari pertama kali datang saya sudah ngerasa ada aura yang berbeda, gitu karismatiknya berbeda sekali. Tapi tidak kalah di sampingnya ini juga sudah ada ini yang nggak kalah tenar juga ini ya. Ini adalah Mbah Mujito Esos selaku Kepala Bidang Bina Mental Spiritual Seni dan Budaya. Assalamualaikum Mbak Jito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini nggak kalah semangat ini. Ini berangkat dari mana nih tadi? Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Wow, oke. Ini langsung saja. Ini saya menuju kepada Mas Tony begitu ya. Melihat tema yang diangkat di sore hari ini, bagaimana Majapahit itu juga bisa mewarnai persatuan bangsa Indonesia. Tapi kalau kita bisa melihat dulu, ini mungkin ada pemirsa juga masih muda-muda begitu ya, yang masih belum paham sebenarnya warisan Majapahit itu yang seperti apa. Boleh disampaikan Mas Tony, silahkan. Oke, terima kasih pada malam hari ini, pada sore hari ini masih diberikan kesempatan kita dari organisasi Madiantara Ring Majapahit yang berbasis dulu itu di Kota Raja Majapahit ya. Jadi saya akan sedikit memberikan kisi-kisi terkait terbentuknya NKRI ya, terkait dengan Majapahit. Karena apa, ini kita mengupas dari akar terbentuknya negara NKRI. Jadi negara NKRI yang pematiknya dari disampaikannya proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu, dan pada 1945 sehingga diakuinya sebagai sebuah negara. Nah, ini syarat-syarat diantaranya berdirinya sebuah negara. Ini ada dua hal, ya de facto dan de jure. Jadi secara de facto ini syaratnya ada diantaranya sebuah fakta ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, dan ada hubungan internasional. Dan secara de jure itu ada pengakuan internasional. Nah, kalau secara de facto itu ada masyarakat, itu sudah jelas Indonesia sudah ada masyarakatnya. Nah, ada wilayah ini meliputi darat, laut, dan udara. Nah, ini kalau kita kupas tentang wilayah, nah ketika Indonesia menyatakan Indonesia ini merdeka, mereka ditanya oleh dunia internasional secara de jure, mana wilayahmu? Sabang sampai Merauke, termasuk dulu itu Malaysia. Nah, di situ dasarnya apa? Kok Indonesia langsung bisa mengatakan bahwa wilayah kita meliputi darat, laut, dan udara itu Sabang sampai Merauke. Lah, hal ini termasuk kembali kepada Majapahit. Nah, di situ rangkaiannya adalah terbentuknya NKRI dasarnya dari penguasa 2/3 dunia, yakni atau epicentrum dunia, yakni Majapahit. Nah, Majapahit sampai dengan Madagaskar, Malaysia dan sebagainya, Daha dan sebagainya. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwanya Bung Karno dengan sahabat-sahabat, dengan para leluhur dulu itu membuat NKRI ini dasarnya ya dari Majapahit ini. Karena di situ kalau sekarang Bung Karno ya, kalau dulu terbentuknya Nusantara karena ada Sumpah Hamukti Palapa oleh Gajah Mada. Nah, makanya dari itu Bung Karno mewarisi
dari Majapahit ini untuk dijadikan rangkaian kepulauan-kepulauan di Nusantara ini sebagai Indonesia. Nah, itulah kalau saya, itulah warisan utama yang perlu diketahui oleh generasi muda kita, sehingga untuk wilayah dan pemerintahan sudah jelas wilayah, ya kan? Pemerintahnya dibentuk sebuah pemerintahan. Terus hubungan internasional, mitra setata. Kalau dulu itu begitu di dalam Majapahit. Nah, kalau dipakai Bung Karno sekarang istilahnya bebas aktif. Iya. Ya. Jadi kalau metrika setata itu persahabatan yang sederajat. Itu di Majapahit itu semacam begitu. Jadi dasarnya dari wilayah tersebut adalah dari hasil atau dari Majapahit, Nusantara itu sendiri. Itu begitu, Mbak. Okay. Seperti itu. Ini sebenarnya baru sedikit yang disampaikan, tapi ternyata ada hal-hal yang sebenarnya jarang juga kita ketahui ya. Karena kadang ini ya kita mengetahui ya sejarah itu ya sudah biarkan berlalu. Tapi saya melihat bahwa Mas Tony dan juga Mbah Cito di sini ini sangat-sangat luar biasa sekali semangat nasionalisnya, termasuk nanti kita juga boleh cerita ya bagaimana pemaknaan budaya Nusantara, persatuan Nusantara dari sudut pandang Majapahit. Nah, ini untuk itu pemirsa, untuk yang penasaran jangan sampai kemana-mana karena kita masih akan terus bahas bagaimana warisan Majapahit sebagai penguat persatuan bangsa setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini tadi di awal kita sudah sedikit ngobrol ya bersama dengan Mas Tony. Ini saya beralih dulu, ini seperti sedang ngobrol sore-sore bersama dengan kakek di desa gitu ya. Ini saya seperti cucunya sendiri nih Mbak Cito ya. Oke, Mbak Cito, kalau misalnya ini ada curhatnya juga, ada tanyanya juga begitu ya. Kalau melihat bagaimana keadaan Indonesia saat ini, begitu ya, persatuan itu masih menjadi hal yang harus terus diguguhkan, diteguhkan seperti itu. Tapi kalau dari kacamata atau sudut pandang Ring Majapahit ini, apa makna persatuan Nusantara terutama? Boleh, Mbak Cito? Oh ya gini, kita bicara saat ini, itu harus tahu dulu kan itu. Oh iya. Ya. Artinya kita harus paham sejarah, karena ini jejak perjalanan. Kalau putus mata rantai ya, kita putus peradaban. Ya, jadi ngomong persatuan di zaman Majapahit, Sumpah Amukti Palapa itu representasi menggugah semangat kita bersatu. Ya gitu. Terus di zaman pra kemerdekaan ada Sumpah Pemuda, itu juga persatuan ya. Zaman Majapahit. Nah ya, Sumpah Pemuda. Nah pertanyaannya sekarang, kita punya apa untuk menjadikan satu dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi nih, khususnya Gen Z. Apa maklumat kayak apa sumpah lagi atau apa namanya? Nah, ini juga saya mau mencoba mengulik, jadi nggak bertanya aja, apa you punya tanggung jawab sebagai warga negara, ya, apakah you merasa memiliki negara ini? Tentunya iya dong. Terus bagaimana kalau memiliki, menjaganya? Tentunya iya dong. Merawatnya iya dong, ya kan? Bagaimana umpamanya negara ini berfungsi dengan baik seperti kendaraan, ya otomatis kan diramu di oli ini kurang ditambahi bensin atau oli kan gitu ya, olinya diperbarui apa, termasuk juga bernegara, supaya kereta yang namanya negara itu bisa berjalan dengan baik, yang nggak jauh beda sejauh mana kita punya sebuah benda yang kita sukai, kita senangi, yaitu sebuah negara, merawatnya, menjaganya, kan gitu. Jadi jenengan nggak boleh bertanya aja, saya gugat juga itu. Itu Gen Z, ayo gimana semua? Nah, masa dibebankan ke Gen Z? Semua ini harus terbangun sebuah kesadaran kolektif gitu. Bangsa kita tuh bangsa yang besar, peradabannya sudah tinggi dengan jejak-jejak yang ada di prasasti atau ditemukannya situs-situs baru. Itu keilmuan Nusantara itu luar biasa.
Bahkan kalau saya amati ya, keilmuan saat ini tuh tidak jauh bahasanya loh Mbak, copy paste dari yang dulu cuma di aransemen gaya baru. Kalau mau loh diteliti loh ya. Ini saya dengan teman-teman sering mendiskusikan apa sih yang kita lakukan saat ini untuk apa bangsa itu. Kita punya acuan dasar Majapahit yang sudah terkenal seantero jagat. Ngomong Majapahit seksi loh Mbak. Banyak orang yang tertarik loh. Gak hanya orang aja, negara-negara lain udah. Iya dong. Iya. Terus ibaratnya kalau Indonesia ini, NKRI ini itu anak yang cantik gitu ya, perempuan itu cantik. Pasti banyak tuh kumbang-kumbang yang datang. Bahkan ini sebagai kompetitor. Ya. Ya. Di sing oleh DCI. Iya kan akhirnya geger sakar PDW, bahkan sing apa yang jadi incaran itu cenderung juga sakit ya. Mungkin kalau negara kita saat ini dianggap itu sakit ya, bagaimana nyembuhkannya kan gitu. Karena intervensi ya itu ya kumbang-kumbang tadi yang ingin mendapatkan. Iya kan? Itu ya Pak. Bisa. Oke. Baik, itu. Jadi ini menggugat bukan hanya sekedar menjadi pertanyaan untuk Mbah Cita, tapi untuk pemirsa juga ini ya. Apakah kita merasa memiliki negara ini? Ini menjadi pertanyaan yang mungkin sepele begitu ya. Terlihatnya seperti ringan sekali, tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, iya. Iya, kita merasa memiliki enggak ya? Enggak, ini kesadaran. Ya. Itu yang masih minim berarti. Ya, itu personality sifatnya. Personality kan itu. Kita hidup di negara aja, tidur, makan apa. Iya toh? Ya, harusnya bekti dong. Iya. Pada negara gitu kan ya. Masa wis dikai apa-apa cek ya apa? Masih merasa kurang dan dolim, bahkan dolim ya. Ini naif bagi orang yang beradab naif. Saya seorang budayawan, loh kok ini ini. Ada pergeseran peradaban itu, karakter itu ya. Ya makanya sekarang kita jati diri itu apa? Nah, itu ya, jati diri enggak. itu. Sekarang sudah agak orang ya bahkan menyepelekan kan jati diri itu ya. Iya. Padahal kita jati diri kita bangsa yang luar biasa. Leluhur kita tidak gemen-gemen loh bahasanya arek Surabaya. Ya, sangat luar biasa. Loh iya luar biasa kalau you mau mendalami gitu. Ya coba bagaimana Anda melihat candi yang ditemukan baru dari nilai arsitekturnya, gitu, terus pahatanya dan lain-lainnya. Aspek materialnya, loh ini kekayaan sebagai ilmu. Baik Mas Cito, kita tahan dulu. Nanti kita bagikan PR-nya ini kepada pemirsa yang sedang menonton ya. Kalau begitu pemirsa jangan sampai kemana-mana. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Jawa Kopdar. Kalau tadi kita sudah ada PR gitu, udah kayak guru aja ini ya. Tadi ada satu pertanyaan yang menggelitik juga di hati saya. Apakah kita merasa memiliki negara ini? Atau mungkin hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, atau mungkin kita sudah mulai luntur rasa itu. Nah itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kita tidak menuduh atau mungkin kita tidak juga menyudutkan. Itu menjadi PR kita bersama. Tapi kembali lagi kepada Mas Tony begitu ya. Ini diamanahi sebagai ketua. Ini bukan hal yang ecek-ecek begitu ya. Ini hal yang berat pastinya. Iya, pastinya. Tapi boleh cerita sedikit waktu itu bagaimana perasaannya untuk bisa menguatkan diri untuk bisa menjadi ketua ini? Ya gini, kebetulan saja organisasi kami itu terdiri dari berbagai kelompok-kelompok organisasi. Jadi di sini ada sebuah kelembagaan yang kita bentuk yang namanya Madiantara Ring Majapahit, tapi itu bentukan dari bukan perorangan, tapi dari kelompok padepokan, dari pas apa, jadi ada banyak sekali. Iya, jadi kurang lebih ada 21, termasuk Mbak Cito ini dari Akar Mojo. Oh, begitu. Ya, ada yang dari Akar Mojo Mbak Cito ini. Jadi kita seperti PDB. Nah, kita nama apa? Di situ ada Sanggar Bagaskara, di situ ada Putra Tarung ada Astawulan, jadi apa?
banyak. Jadi di situ ada Genta, di situ ada Putra Brawijaya. Jadi berbagai padepokan, sanggar dan sebagainya mengumpul jadi satu di wilayah KCBN Trowulan, itu membentuk sebuah kelembagaan organisasi yang kita namakan Madiyantara Ring Majapahit itu. Akhirnya ya, itu. Berdirilah ini Dan ya. kebetulan saya diberikan amanah untuk periode saat ini, saya yang pertama kali menjadi ketua umumnya. Gitu. Masya Allah. Iya, gitu. Oke, kalau misalnya dari sudut pandang seorang ketua ini ya, jadi apa yang sebenarnya harus dibenahi begitu ya? Apalagi kalau kita melihat bagaimana Mbah Cito dan juga Mas Tony ini sebagai budayawan yang sangat getol sekali begitu ya untuk memberikan semangat nasionalis ini. Apa yang harusnya dibenahi dan juga yang diwariskan dari warisan Majapahit ini untuk Indonesia? Betul. Jadi ini sangat penting sekali. Belakangan ini kita sudah sangat diguncang tentang persatuan dan kesatuan, dan itu ya tidak asing lagi tentang HPI dan sebagainya. Nah ini kan tentang persatuan dan kesatuan. Nah di situ sampai dengan simbol negara kita Pancasila, simbol bendera kita itu dianekdot dan diklaim oleh mereka itu adalah hasil karya mereka. Padahal kalau terkait pembicaraan tadi persatuan dan kesatuan ini tidak lepas dari lambang negara kita, Bhinneka Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Lah Bhinneka Tunggal Ika ini Pancasila itu sebetulnya sudah ada manifestasinya dari leluhur kita. Coba kita flashback ke belakang ya. Abad 8 itu di kerajaan Kahuripan, di itu yang namanya Garuda Moka. Lah, turun abad 11 itu di kerajaan Kediri, Daha Kediri, itu Garuda Winata. Abad 13 itu Garuda Winada di Singosari. Ini loh rangkaian dari era leluhur kita. Terus abad ke-14 Garuda Yeksa Majapahit. Nah, setelah itu turun lagi abad 16-17 itu Garuda Garagasi, itu Medang Kamulan, dan turun abad 20 Garuda Pancasila. Nah, siapa negara yang mengklaim itu loh? Kok itu karyanya? Itu loh hasil karya manifestasi dari leluhur kita dulu, dari kerajaan-kerajaan itu. Lah makanya dari generasi kita harus tahu sejarah, biar tidak digoncang oleh pengetahuan orang lain bahwa diklaim itu mereka terus percaya kita adalah gen pewaris dari penguasa 2/3 dunia Majapahit. Nah gitu harusnya yang semangat gitu dong, mentalnya jangan terus dibilangin dari beberapa di media sosial dan sebagainya bahwasannya Pancasila itu karyanya ini, bendera merah putih itu ya dari Majapahit, getah-getih, Pulau Klopo merah putih itu ya juga dari Majapahit diambilnya gitu. Bahkan maritim, Majapahit dikenal dengan kerajaan maritim, sampai sekarang simbol Naga Baruna dipakai oleh Angkatan Laut. Itu juga dari Majapahit. Makanya kembali untuk semangat generasi muda sekarang ini supaya mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan agar tetap memperkuat wilayah Nusantara ini utuh, kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dulu sejarahnya dari Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa itu terjadinya di Majapahit, kurang lebih ada sebuah ketidakcocokan antara aliran Buddha dan Siwa. Dan di situ makanya ada menurut buku Sotasoma Amputan Tular itu di situ disatukan bahwasannya berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran tetap tunggal. Nah, disitulah makanya Siwa Buddha bisa menyatu. Ini sebagai inspirasi generasi kita. Apalagi kita di negara Pancasila, 5 agama yang ada di sini. Nah, ini dari budaya, sudut budaya itu rasa toleransi yang kita angkat, rasa gotong royong yang harus kita pupuk. Jadi tidak ada perbedaan, sebuah keyakinan itu tauhidnya pribadinya masing-masing. Akan tetapi aplikasi dari kehidupan yang ada di
maksudnya di lapangan atau itu ya tetap kita harus saling menghormati. Budi pekerti yang baik gitu, menjadikan suri tauladan itu dijunjung iya gitu betul. Ya. Dan harus dimulai dari diri sendiri, bukan hanya sekedar menyalahkan orang lain begitu. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Cito, itu ditanyakan kepada diri sendiri. Apakah kita memang merasa untuk memiliki, pasti nanti akan terbawa itu ke belakang-belakangnya begitu ya. Bagaimana berikutnya, termasuk ini saya jadi curiga Mbak Cito sama Mas Tony ini nilai sejarahnya A terus kayaknya bagus terus 100 terus dulu waktu sekolah ya. Ya paling Makanya tidak kalau di budaya kan fundamentalnya harus tahu sejarahnya leluhurnya. Tanpa kita mengetahui leluhur kita, ya kita akan mudah digoncang. Nah, itu dia. Ya, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ibarat kata kalau suatu pohon itu akarnya kuat, begitu ya, mau diterpa badai, diterpa angin, diterpa hujan, itu dia akan kuat. Tapi kalau akarnya juga, makanya saya bilang tadi kita memulai dari akar. Akar ini dari leluhur kita. Nah, akar kekuatan dari leluhur kita. Kita pewaris dari leluhur kita. Wong Jawa ya irunge pesek, aja ngaku-ngaku Arab gitu loh. Oke, baik begitu ya. Jadi kalau misalnya belajar sejarah, jangan sampai setengah-setengah pemirsa. Untuk itu, jangan sampai kemana-mana. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini, warisan Majapahit sebagai penguat persatuan bangsa. Oke, kalau kita ngomong soal bangsa Indonesia, ini saya menuju kepada Mbak Cito juga ya. Ini pasti kita bukan hanya ngomongin soal bagaimana hari ini, besok, tapi kita juga memikirkan bagaimana masa depan, bagaimana hari esok, jangka panjangnya. Terkait dengan persatuan lagi nih Mbak Cito, apakah dengan kesadaran yang sekarang, lalu bagaimana dengan kondisi yang saat ini masih punya potensi bahwa Indonesia juga masih akan memiliki persatuan yang kuat, atau ya tetap harus dibenahi, atau bagaimana mungkin dari Mbak Cito? Benar ini, kan sudah jelas ya, hubul watan minal iman kan gitu. Ya cinta tanah air ada sebagian dari iman ya. Jelas kan? Boleh saya menggugat hari ini kepada saudara-saudara setanah air. Penyadaran dulu ini. Ada 3 klaster ya. Kesadaran, tersadarkan, disadarkan. Oh iya. Ya. Kita masuk ke sekarang kalau mengharapkan kesadaran diri kayaknya abot. Berapa persen itu ya? Iya. Ya. Terus tersadarkan melihat fenomena jadi sadar ya, tersadarkan. Disadarkan melalui mekanisme apa? Ya, nah ini saya punya pemikiran gini, stepnya adalah pencerahan dulu. Oke. Setelah pencerahan ini terjadi pengkayaan. Jadi pencerahan perbanyak diskusi, sarasea, dialog-dialog seperti ini yang sifatnya konstruktif ya, edukatif kan gitu ya, ya kan? Sehingga kan kita kaya akan literasi, wawasan dan ya. Baru deh ngomong aksi, yaitu you mau pemberdayaan atau yang lainnya kan gitu. Ya. Nah kalau belum ada ini bagaimana dia sadar diri? Lo sadar nggak ujuk-ujuk sadar? Iya. Iya kan ya? Ya kalau alamiah ya itu melihat fenomena ini tanggap ing sasmito tagana taruna tanggap suasana. Peka nggak kita pada keadaan? Apalagi pada tanah air kita saat ini kan gitu. Ya kalau nggak peka, nah bagaimana Anda ini punya perasaan, itu anugerah loh ya. Perasa itu anugerah. Budaya itu kan doyone budi pekerti. Yang itu ada di dalam sini. Ini sumber daya. Kalau mau menjadi manusia yang berdaya, ya sumber dayamu iki mongen kan gitu bahasanya. Apa diroso, di kolbumu. Ya. Aktifasikan pada kehidupan. Ya sehingga ada rasa itu. Jadi setiap aksi dari para budayawan itu membawa lekatan memori yang indah bagi apa yang ngikut, yang dekat atau kayak ini ya saya dekat. Mungkin Anda, wih Mbak Cito gitu ya kemarin-kemarin ini ciri-ciri apa yang dilakukan oleh budayawan. Nah pertanyaannya sekarang gini, tadi kan saya bilang ya,
organ kita ini yang masih berfungsi dengan baik, ini anugerah apa bukan? Anugerah. Anugerah. Bagaimana mensyukurinya anugerah itu? Ya gunakan, fungsikan dengan baik. Dikasih, oh aku mampu tenaga, nyetel pacul, ya macul, dikasih pikiran. Pikir keadaan yang datang, kita nggak boleh menjadi apa itu generasi yang blah-blah gitu ya. Kita sudah punya sejarah yang luar biasa. Kita itu gen Ksatria Nusantara, genetik Ksatria Nusantara. Ya. Apalagi ada yang istilahnya Satrio Pinilih Sinisian Wahyu. Anda mungkin jadi satrio yang kapan terpilih gitu. Ini semesta ya. Ya frekuensi sefrekuensi akan hadir pada Anda. Tapi bagaimana memagnet ya diri Anda menjadi magnet sehingga frekuensi langsung tune. Nah, inilah aspek spiritualitas kita itu yang dulu leluhur kita selalu menggunakan spiritualitas. Ya apa bahasa tirak atau bla bla bla. Dan berbagai macamnya. Dan berbagai macam, dan ini membangun kepekaan terhadap keadaan bangsa dan negara kita gitu loh. Nah, saya dengan anak-anak muda ini sebenarnya punya semangat, saya suka sifat opportunity-nya tinggi. Tapi kalau nggak ada yang mengarahkan ya, itu yang nggak jadi ada bahaya, transformer ya? dari generasi yang tua, terus bagaimana dia mencari sendiri? Kasihan deh gitu. Makanya saya sering gini, jangan selalu menggugat anak muda yang katanya nggak punya kalau yang tua tidak mau turun gunung untuk memberikan pencerahan pada anak-anak muda. Itu harusnya jadilah transformer sekarang yang punya kemampuan tentang sejarah. Bang Tony, ayo turun gunung ke anak muda. Bila perwara SMP, SMA itu dikai sejarah dulu, dia menjadi optimis. Loh, Pak Buyut kumbian keren ya, iya, ajak ngasih supaya bangga. Supaya bangga. Jadi nggak membanggakan bangsa lain, bangsa kita bangga. Sumber daya alamnya melimpah. Bagaimana meng-create itu seolah leluhur kita dulu ya. Betul. Bangsa kita bangsa maju loh ya. Eropa belum maju, kita sudah punya peradaban yang tinggi. Makanya negara-negara lain nyerbu. Golek ono Jawa gede kono. Sinawa apa golek apa. Tanah subur kayak surga Nusantara ini lah. Kalau sekarang kita nggak mau peduli. Ya, mamanya apa dia duit dunia akeh ya. Hilang garo. Nggak moro-moro suwe. Loh kok karek sampean itu aku. Ya jangan salahkan wong gede kamu nggak mau peduli. Oke, baik. Itu ya. Ini sangat-sangat luar biasa obrolan kita di sore hari ini. Tapi pemirsa jangan khawatir, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng arang-arang pintar. Masih di Kopi Darmo, kopdar bareng arang-arang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini menjadi tantangan kita bersama. Kita kembali melakukan refleksi kepada diri kita sendiri. Apa sebenarnya pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika? Apa sebenarnya Pancasila? Dan kita taruh mana jati diri bangsa Indonesia di dalam diri kita? Ini saya berikan kesempatan kepada Mas Tony begitu ya. Sekiranya apa langkah penting yang harus dilakukan untuk saat ini, bukan hanya dari Madiantara Ring Majapahit ya, tapi juga dari pemirsa, penonton yang sekarang juga sudah bertanya-tanya, generasi muda termasuk pemerintah. Betul. Silahkan Mas Tony. Oke, terima kasih. Seperti yang disampaikan dari awal tadi, bahwasannya persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak lepas dari sejarah para leluhur. Sehingga kita mengambil hikmah perjalanan dari para leluhur Nusantara, khususnya bahwa di Majapahit adalah penguasa 2/3 dunia, epicentrum dunia, itu diakui oleh dunia. Bagaimana kita mengembalikan marwah martabat negara kita? Kita belajar dari para leluhur kita bahwa negara kita atau di wilayah kita dulu adalah penguasa 2/3 dunia. Nah, otomatis kita harus belajar mengambil hikmah dari sisi situ, persatuan dan kesatuan yang telah dibentuk dengan semangat yang luar biasa. Makanya kita belajar dari sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kalau kita kepingin kembali negara kita menjadi jaya kembali, menjadi mercusuar dunia, ya kita harus berkaca kepada leluhur kita. Apa rahasia-rahasia yang telah mereka lakukan?
Leluhur kita tidak hanya sekti bigdoyo, tapi cerdas, Betul. mampu mengolah. Setuju. Jadi mempunyai emosional yang tinggi, ya. Jadi mereka bisa menyatu dengan alam, mempunyai amanah, ya. Rasa kata Mbak Cito tadi, gen kesatria, rasa tanggung jawab. Nah, di sini terkait hal itu, otomatis kita sebagai generasi milenial, ya, generasi saat ini sebagai penerus, khususnya saya di Madiantara Ring Majapahit dulu adalah kota praja Majapahit, ya, di Trowulan itu. Nah, kita dengan teman-teman budaya istilahnya bergandengan tangan untuk bersatu lewat budaya. Kita mempersatukan gotong royong, sifat-sifat kegotong royongan yang sudah lama ini habis kekikis, ya, oleh modernisasi dunia. Itu karena juga program-program dari orang luar negeri untuk pola pikir generasi kita ini dibunuh. Tidak seperti pola pikir dari para leluhurnya. Nah, makanya kita juga berharap pemerintah yang sebagai pemangku kebijakan ini memberikan jangan sebagai eksekutor, mereka sebagai regulator. Bagaimana kita sebagai pelaku budaya, penggiat budaya di Majapahit atau di Trowulan ini juga agar menjadi eksekutor pelaksana program-program pemerintah. Itu harapan kami begitu. Jadi biar terjadi kesinambungan. Karena apapun itu, pemerintah adalah pemangku kebijakan dari program-program yang sekarang alhamdulillah sudah ada Menteri Kebudayaan. Dan di situ kebetulan di Trowulan juga ada BPK sekarang, ya. Kalau dulu BPCP, ya. BPK 11 ini wilayah Jawa Timur, dan juga sekarang Kementerian Kebudayaan dengan program nomenklatur baru 10 objek kebudayaan, mencakup itu semua. Nah, rangkaian-rangkaian ini, kenapa belakangan ini kok menurun? Saya melihat mungkin terpengaruh oleh TikTok dan sebagainya. Anak muda sekarang lebih asik kepada HP. Padahal budaya kita, kalau kita tampilkan show of forth-nya, itu bisa dilihat. Oh, orang-orang dulu itu pakai begini. Makanya saya mempunyai program Kirab Pusaka itu. Saya berpikir keras bagaimana supaya bisa menyatukan seluruh Nusantara dari jejak sejarah leluhur kita. Itu dulu di Majapahit ada yang namanya Pasewakan Agung, Raja Agung Nusantara, Raja Agung di Kota Praja ini melakukan Pasewakan Agung, mengumpulkan raja-raja bawaan. Nah, di situ ada Balai Manguntur. Nah, ini saya ulang kembali dengan versi kekinian. Bukan berarti kita ini sebagai raja, tidak, tapi momen itu sebagai bentuk wadah persatuan dan kesatuan. Itu. Jadinya nantinya mereka dengan membawa pataka, membawa pusaka, ciri khas dari daerah masing-masing. Itu contoh dari Brewengker, nanti itu di situ itu payungnya atau itunya merah hitam. Nah, dari Pawitra payungnya putih. Dari Majapahit itu payungnya antara kuning emas. Jadi itu nanti kita buat sebuah barisan. Kalau sementara dari 9 bre, Bre Kauripam, Bre Wengker, Bre Lasem, dan seterusnya. Ini kita sebuah barisan, nanti insya Allah semoga tercapai hal ini. Amin. Nah, ini bentuk sungguh sangat kita berharap dukungan dari para pemerintah, semangat dari generasi kita yang ada di Trowulan dan Mojokerto, dan khususnya Jawa Timur. Ini sungguh-sungguh berharap supaya pemerintah menjadi payung menjembatani kita untuk tetap melestarikan adat dan budaya Majapahit. Iya, harus sekali. Jadi boleh menyampaikan pesannya, ya. Boleh, sedikit singkat saja. Silakan Mas Tony. Iya, pesan untuk generasi muda Nusantara. Percayalah, Anda adalah pewaris gen penguasa 2/3 dunia. Jangan mempunyai mental yang embel-embel, ya, Mbak, ya. Tetap semangat. Anda adalah pewaris gen terkuat 2/3 dunia, Majapahit. Nusantara adalah generasi dari Anda semuanya. Kembalinya kejayaan Majapahit, kembalinya kejayaan mercusuar Indonesia, mercusuar negara kita adalah dari gen kesatria Anda. Terima kasih, Rahayu. Oke, terima kasih Mas Tony, Mbak Cito. Ini melihat
Mas Mbah Cito dan juga Mas Tony, saya menjadi lebih optimis bahwa masa depan Indonesia masih akan terus cemerlang, dan kita harus dukung bersama bagaimana Madiantara Ring Majapahit ini tentunya harus ada dukungan nih dari pemerintah setempat. Nih, habis ini harus langsung berkolaborasi bersama ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar Barang, arang-arang pintar.